الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca satu nasihat yang tentu beberapa nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Nasihat yang pertama perihal tentang kesempurnaan nikmat. Diriwayatkan daripada sahabat Ali radhiyallahu an. Ini bukan hadis tetapi kalam asar, kalam yang disampaikan oleh sahabat Ali. Beliau Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada sahabat Ali, di mana sahabat Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sungguh di antara nikmat-nikmat dunia cukuplah Islam sebagai nikmat terhadapmu. Di antara nikmat-nikmat dunia cukuplah Islam itu sebagai nikmat terhadap dirimu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita, para ulama menjelaskan bahwa nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang berkekalan. Tidak hanya kita nikmati di dunia, namun juga kita nikmati di akhirat kelak. Allah berikan kita nikmat harta. Harta kita nikmati hanya di dunia sahaja, tidak ikut kita nikmati ketika berada di alam kubur. Allah berikan nikmat kita jawatan. Jawatan pula hanya kita nikmati ketika berada di dunia, di alam kubur jawatan itu sudah tidak lagi guna. Allah berikan nikmat kita berupa keluarga. Kumpul kita hanya di dunia sahaja, ketika di alam kubur kita sudah dipisahkannya. Lalu apa nikmat yang boleh berkekalan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kita akan tetap menikmatinya? Tidak lain adalah berupa nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga ada doa yang doa ini berbunyi alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ama wa kafa bihima min ni'mah. Di mana pada pertemuan jauh yang lalu pernah saya ceritakan perihal tentang kalimat ini. Ada seorang pemuda ketika berada di Bukit Arafah, pemuda ini senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ama wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, puji syukur teruntukmu ya Allah atas nikmat berupa iman dan nikmat Islam, yang mana kedua nikmat ini adalah sebesar-besar nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Setiap tahun mengucapkan kalimat ini
Tiba ada suara, yang suara itu berbunyi, mahlan ya Abdullah hatta tafarragha bi khatti saubiha bi amil madi. Pelan-pelan wahai hamba Allah, sehingga aku selesai mencatat amal kebaikanmu yang dulu kau mengucapkan kalimat alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam, sampai daripada tahun berikutnya aku belum selesai mencatat amal kebaikan itu. Bimana apa? Sepanjang tahun malaikat akan menulis kebaikan kita bila kita bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini nanti nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak hanya menjadikan kita bahagia atau kita nikmati di dunia, di alam kubur kita nikmati, kemudian di akhirat kelak kita pun juga menikmati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka berbahagialah jikalau Allah sekarang ini berikan nikmat kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jangan sampai kedua nikmat iman dan nikmat Islam ini terkalahkan dengan nikmat-nikmat yang hanya di dunia sahaja, sementara di akhirat tidak akan pernah mengikuti kita. Kemudian kata Sayyidina Ali yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dan sungguh sebagian daripada sibuk, maka cukuplah sibuk taat itu bagimu, kata Sayyidina Ali. Dan daripada sebagian sibuk, kata Sayyidina Ali, jadikan taatmu itu sibukmu ketika berada di dunia. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sibuk taat. Ustadz, apakah dengan cara sibuk taat kita harus tiap-tiap hari duduk di masjid, tiap-tiap jam kita duduk di masjid, tiap-tiap waktu kita sholat? Semisal bukan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sibuk taat kita kepada Allah itu tidak harus berarti kita harus duduk di dalam masjid, tidak. Perkara-perkara dunia yang kita kerjakan pun boleh menjadikan sibuk kita kepada Allah. Jangan hanya kita jadikan sibuk dunia saja. Contohnya apa? Contohnya semisal kita kerja, ada orang yang kerja di kedainya, ada yang kerja di ofisnya. Betul, itu semuanya adalah sibuk dunia. Tetapi bila kita niati dengan niat yang molek, ya Allah, aku berniaga ini ya Allah semata-mata nak mendapatkan uang ya Allah. Bila mendapatkan uang ya Allah, aku boleh menabungnya ya Allah, sehingga aku boleh melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah, yaitu berupa naik haji. Maka sibuk kita di dunia berbuah menjadi sibuk berupa taat kita kepada Allah. Faham ya kalimat ini ya? Sibuk kita kerja, kita niati, ya Allah betul aku ini sibuk kerja dunia ya Allah, tetapi yang demikian ini ya Allah semata-mata aku nak mencukupi keperluan atau nak cukupi nafkah untuk anak dan istriku. Memberikan nafkah anak dan istri hukumnya wajib. Sehingga sibuk kita dunia menjadi sibuk berupa taat kita kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan, kata Sayyidina Ali. Dan sungguh di antara pengajaran-pengajaran hidup, cukuplah kematian itu menjadi pengajaran kepadamu, kata Sayyidina Ali. Di antara pengajaran-pengajaran hidup, cukuplah kematian itu menjadi pengajaran berharga untukmu ketika berada di dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ingat sekali pada jauh pertemuan yang lalu kita telah membahas perihal tentang bagaimana pentingnya kita ingat akan kematian. Bahkan hal ini diperintahkan oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi memerintahkan kepada kita, aksiru dzikra hadhihi min ladzatil mauti, kata baginda Nabi. Aksiru, perbanyaklah siapa kalian, dzikra hadhihi min ladzati, dengan perkara-perkara yang boleh memutus kenikmatan, yaitu apa? Yaitu berupa al-mauti, mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat suatu perkara yang boleh memutus kelezatan. Maksudnya kelezatan-kelezatan di dunia. Lalu dengan cara apa kita memutus kelezatan-kelezatan di dunia? Dengan cara kita ingat mati. Apapun itu perkara yang ada di dunia yang nampak kita lezat, yang nampak kita nikmatinya, tetapi bila pada saat itu kemudian kita ingat mati kita, maka semuanya tidak lagi menjadi lezat.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala al-Lafaf, dikatakan oleh syekh yang bernama al-Lafaf, man aksara dzikral mauti ukrima bi salasati asya. Sesiapa yang banyak mengingat akan kematian, kata beliau, maka Allah akan muliakan 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang oleh Allah akan muliakan kepada mereka yang senantiasa ingat akan kematiannya? Yang pertama, kata beliau, ta'jilut taubati. Orang yang selalu ingat akan kematiannya, ia akan mensegerakan taubat. Kenapa? Sebab dia ingat kematian, takut bila dia belum bertaubat, takut Allah akan ambil ruhnya, takut Allah akan ambil nyawanya, sehingga ia tidak berkesempatan untuk bertaubat. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak ingat kematian itulah yang kadangkala menunda-nunda taubat. Minggu depan lah baru bertaubat, bulan depan lah baru bertaubat, tidak ingat bahwa kematian esok boleh mendatangi kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kemuliaan yang kedua yang oleh Allah akan berikan adalah wa qanaatil qalbi. Orang yang senantiasa ingat akan kematiannya, ia akan selalu menerima apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Menerima. Hari ini kita kerja, dapat rizki atau dapat untung 20 ringgit sahaja, alhamdulillah ya Allah, cukup untuk makan hari ini ya Allah, 20 ringgit sahaja ya Allah. Kenapa? Sebab hari esok belum tentu nyawa ini masih ada dalam tubuhku ya Allah, cukup untuk hari ini ya Allah. Sementara sebaliknya, orang-orang yang tidak ingat kematian, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Hari ini Allah berikan rezeki kepada kita 100 ringgit semisal, ya Allah tak cukup untuk makan 1 minggu ya Allah, padahal esok hari belum tentu ia masih ada di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kemuliaan yang ketiga para jamaah, Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa ingat kematiannya. Kemuliaan yang ketiga adalah wa nasyatil ibadati, semangat dalam menjalankan ibadah. Dikumandangkan azan Allahu Akbar, terus pergi ke masjid laksanakan ibadah. Ketika dikumandangkan iqamat sudah duduk atau sudah berdiri di masjidnya, siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Semangat karena berpikir apa? Ya Allah, aku takut menunda-nunda taubat ini ya Allah. Ya Allah, aku takut menunda-nunda berhadapan kepada Engkau yang bimana sholat kepada Engkau ya Allah. Aku takut bila saya tunda-tunda, ternyata sebelum aku melaksanakan sholat Engkau sudah terlebih dahulu mengambil ruhku ya Allah. Karena tadi itu manfaatnya akan ingat mati. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ingat akan kematiannya, sudah dikumandangkan adzan, baru adzan, belum iqamat. Sudah dikumandangkan iqamat, baru iqamat, imam belum dapat 1 rakaat. Imam sudah dapat 1 rakaat, imam belum tahiyat awal. Sudah tahiyat awal, esok masih ada sholat lagi, saya boleh pergi ke masjid. Seolah-olah esok masih adanya nyawa lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, semoga kita termasuk golongan-golongan yang boleh mengambil ibrah daripada perkara ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nasihat berkenaan tentang bahaya tipu daya nikmat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi. Berapa ramai orang-orang yang terlena, berapa ramai orang-orang yang tidak lupa akan dirinya disebabkan karena nikmat. Sini sebutnya lalai ya. Kam min mustajrijin bin ni'mati alaihi. Berapa ramai orang-orang yang lalai disebabkan karena nikmat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab kadangkala banyak orang yang justru ketika Allah berikan musibah, ia semakin dekat kepada Allah, tetapi bila diberikan nikmat justru ia semakin menjauh daripada Allah. Dulu ketika kita miskin mungkin. Dulu ketika kita miskin mungkin.
Hari-hari kita sholat berjamaah, malam sholat tahajud, mohon kepada Allah supaya diberikan keluasan rezeki. Dulu ketika kita belum ada kerja, tiap pagi kita sholat duha, harap-harap Allah berikan keluasan rezeki kepada kita. Sekarang Allah sudah berikan kaya, Allah sudah berikan pekerjaan kepada kita, lupa sudah dengan ibadah sholat malamnya, lupa dengan sholat tahajudnya, lupa dengan masjidnya, lupa dengan sholat duhanya. Maka yang demikian nikmat, maka demikian engkau sudah dilalaikan dengan nikmat. Dan orang yang dilalaikan dengan nikmat, maka nikmat itu bukan lagi menjadi nikmat, tetapi nikmat itu justru akan menjadi musibah. Kita tengok bagaimana cerita Sa'labah. Ketika dulu Sa'labah miskin, hari-hari boleh pergi ke masjid sholat 5 waktu berjamaah bersama baginda Nabi. Kemudian suatu hari Sa'labah mengeluh, wahai baginda Nabi, aku ini Sa'labah, semua perintah-perintah Allah oleh aku sudah aku kerjakan, tetapi ada satu perintah Allah yang belum aku kerjakan, wahai baginda Nabi. Tanya Sa'labah kepada baginda Nabi, apa wahai Sa'labah yang belum engkau kerjakan? Zakat, wahai baginda Nabi. Kenapa engkau tidak mengerjakan zakat? Bukankah itu wajib? Betul. Tapi bagaimana aku nak zakat sementara aku ini miskin? Terus bagaimana Sa'labah? Begini saja wahai baginda Nabi, kau doakan aku supaya aku menjadi orang kaya. Bila aku kaya, aku akan tunaikan zakat sehingga aku boleh melaksanakan rukun, sehingga aku boleh melaksanakan rukun Islam yang 5 itu semua sudah aku laksanakan. Salat, puasa, haji, zakat semua sudah aku kerjakan. Lalu bagaimana? Baginda Nabi memberikan 2 ekor kambing, dipeliharalah oleh Sa'labah. Tidak lama kemudian 2 ekor kambing ini, kambing jantan dan betina, beranak pinak langsung 4. Tak lama kemudian anaknya beranak pinak lagi 4. Lama kelamaan banyak, zuhur tak nampak Sa'labah ini. Ditanya oleh baginda Nabi kepada sahabat, wahai Sa'labah, mana ini Sa'labah? Tak nampak sholat zuhur. Sa'labah sibuk mengembala kambing, wahai baginda Nabi. Lama kelamaan, mana ini Sa'labah? Zuhur tak nampak, asar tak nampak. Kambingnya semakin banyak, wahai baginda Nabi, sibuk mengembala kambing. Lama kelamaan maghrib tak nampak. Mana ini Sa'labah? Zuhur, asar, maghrib tak nampak. Baru balik daripada mengembala kambing, wahai baginda Nabi. Isya tak nampak. Mana ini Sa'labah? Isya tak nampak. Letih, wahai baginda Nabi, tak sempat pergi masjid. Subuh tak nampak. Mana Sa'labah? Sudah keburu pergi mengembala kambing, wahai baginda Nabi. Akhirnya 5 waktu sholat ditinggalkan dengan tidak melaksanakan dengan cara berjamaah. Nikmat justru menjadi musibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dijelaskan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Kullu nikmatin, setiap nikmat, la tuqarribu, yang tidak menjadikan dekat minallahi daripada Allah, fahiya baliyatun, maka nikmat itu menjadi musibah. Fahiya baliyatun, maka nikmat itu hanyalah musibah. Coba kita introspeksi diri, coba kita muhasabah diri. Kira-kira ibadah kita ketika dulu kita miskin dengan sekarang kita sudah punya uang, atau kita jadi orang kaya, atau semisal kita sudah berkecukupan, kira-kira lebih banyak mana ibadah kita? Apabila ibadah kita justru lebih banyak miskin dulu, maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku miskin kembali ya Allah, supaya aku senantiasa dekat kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Sebab kaya kita justru menjadi musibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingat sekali perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah oleh Allah diberikan musibah atau ujian berupa sakit buasir selama 14 tahun lamanya. Imam Syafi'i oleh Allah pernah diuji dengan diberikan penyakit buasir selama 15 tahun. Penyakit buasir itu kalau digunakan duduk yang sakit itu ya, kalau duduk sakit. Namun Imam Syafi'i mengatakan begini, ya Allah, apabila dengan penyakit ini ya Allah, apabila dengan penyakit yang kau berikan ini kepadaku ya Allah, menjadikan engkau ridho kepadaku ya Allah, maka jangan pernah kau hilangkan sakit ini daripadaku ya Allah. Karena orang banyak
Ketika diberikan sakit, lisannya senantiasa membaca istighfar. Ketika diberikan sakit, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi lupa bila sakit itu hilang, lupa dengan zikirnya, lupa dengan istighfarnya. Banyak yang demikian. Maka kalau kita diberi pilihan, coba kita pilih mana? Sakit dekat kepada Allah, atau kita sehat tapi semakin jauh kepada Allah? Kira-kira kita pilih mana? Ada yang boleh jawab? Coba jawab seorang saja. Wah, pilih sakit. Oh, nanti betul-betul sakit, Ustaz. Ya, pilih sehat tapi semakin dekat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim, maka syukuri nikmat sehat itu. Lalu bagaimana Ustaz dengan mensyukuri nikmat sehat itu? Bagaimana? Pada pertemuan 3 atau 2 minggu yang lalu pernah Ustaz sampaikan, di mana setiap nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita lalu kita syukur akan nikmat itu, kata Imam Asy-Syaukani, kalimat nikmat itu bimana apapun nikmat itu. Nikmat harta kita syukur, Allah akan luaskan harta kita. Bila kita syukur dengan nikmat jawatan, maka Allah akan berikan adil kepada kita. Bila kita syukur dengan sehat, maka Allah akan tambah sehat kita. Bila kita syukur dengan taat kita, maka kita akan semakin taat kita kepada Allah. Lalu bagaimana bentuk syukur sehat kita kepada Allah? Gunakan sehat itu dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa di antara 5 perkara yang perlu kita jaga sebelum datang 5 perkara yang lain? Di antara 5 perkara itu adalah jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kenapa? Sebab dengan sehat kita boleh memperbanyak ibadah, maksud hadis itu. Tetapi ketika kita sakit, mungkin kita tidak lebih banyak beribadah tatkala kita sehat. Tetapi justru kalau kita kan sebaliknya, sakit banyak ibadah, sehat biasa-biasa saja. Kalau demikian maka pilihannya sakit saja supaya kita lebih banyak ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sebaliknya, kata para ulama, setiap musibah yang oleh Allah berikan kepada hambanya, lalu hambanya dengan musibah yang oleh Allah berikan kepadanya boleh menghadapi dengan sabar, yang dimana sabar ini semakin dekat kepada Allah, maka justru Allah akan berikan rahmat dan kenikmatan yang banyak kepadanya. Diterangkan dalam ayat Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh, kata Allah, dan sungguh akan kami berikan, yang dimana Allah akan berikan cobaan kepada kamu. Pasti Allah akan memberikan cobaan kepada kita, itu pasti. Cobaan itu berupa apa saja? Di antaranya adalah minal khaufi, cobaan berupa sedikit daripada ketakutan. Entah itu ketakutan kita kepada musuh atau ketakutan dari apa sahaja. Ujian yang oleh Allah berikan kepada kita. Takut terhadap musuh atau takut terhadap orang kafir yang hendak menyakiti kita. Ini semuanya adalah ujian atau musibah yang oleh Allah berikan kepada kita. Kemudian termasuk musibah adalah wal-ju'. Apa maknanya wal-ju'? Kelaparan. Perut kita lapar. Ini musibah. Ya mungkin ini nanti akan terjadi pada diri kita, atau mungkin sudah terjadi pada diri kita dahulu kala. Kemudian wanaksim minal amwali, kekurangan daripada harta. Ini juga ujian. Yang pertama ketakutan, kemudian yang kedua adalah lapar, kemudian kurang harta yang bermakna miskin. Semuanya itu adalah ujian yang oleh Allah berikan kepada kita. Wal anfusi, dan Allah akan uji berupa jiwa, yang bermakna apa? Mungkin ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, mungkin orang yang kita cintai meninggal dunia. Ini adalah sebuah musibah dan ujian yang oleh Allah berikan kepada kita. Wassamarati, di sini menggunakan kalimat wassamarati yang dimana buah-buahan. Apa makna dalam tafsir buah-buahan di sini? Mungkin Allah akan uji dengan kekeringan sehingga tidak ada buah-buah yang hidup pada masa itu. Semuanya ujian. Tetapi kemudian Allah teruskan wabasyiris sabirin.
Dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Dengan ujian-ujian tadi, berikanlah kabar gembira ya Muhammad kepada mereka-mereka yang sabar menjalani ujianku, kata Allah. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan termasuk golongan orang-orang yang sabar, kata Allah, itu adalah tatkala diberikan musibah lalu orang itu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya teruntukmu ya Allah, sesungguhnya apa yang ada di dunia ini yang milikmu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan juga akan kembali kepadamu ya Allah. Maka ini termasuk kita sabar dulu, kita kaya lalu kemudian kita miskin ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Harta itu milikmu ya Allah, dan juga nanti akan kembali kepadamu ya Allah. Aku tak berhak ya Allah. Hilang jawatan semisal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gak apa-apa ya Allah. Jawatan itu sebenar milikmu ya Allah. Jawatan yang engkau berikan kepadaku ini hanya titipan sementara ya Allah. Indah kan kalau demikian hidup kita senang. Contoh semisal kemudian ada orang yang kita cintai, mungkin salah satu keluarga kita meninggal dunia, kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hanya kembali kepada ya Allah, semuanya itu akan kembali kepadamu ya Allah. Ikhlas aku ya Allah. Sabar ini namanya. Maka ada satu cerita seorang ulama, ketika ulama ini wakilah diterangkan, ketika seorang ulama ini hendak meninggal dunia, ditangisi oleh banyak pelajar-pelajarnya, ditangisi oleh keluarganya. Lalu orang-orang yang alim ini berkata, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Bukankah aku ini hendak berjumpa kepada kekasihku? Apakah engkau menangis tidak senang kalau aku ini nak berjumpa kepada kekasihku? Yang dimana Allah. Faham ya kalimat ini ya? Kenapa engkau tangisi aku? Aku ini nak berjumpa kepada kekasih. Apakah engkau tidak ridho aku ini nak jumpa kepada kekasih? Itu nak mati itu sempat-sempatnya bilang seperti itu. Kalau kita bagaimana? Kira-kira boleh tak bilang seperti itu? Ya Allah, jadi kalau semisal kita sakaratul maut ya, kalau boleh alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, nak berjumpa kepada engkau ya Allah. Sepatutnya kan seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kan kita berpikir demikian, ya Allah, kalau nanti saya mati, bagaimana dengan anakku ya Allah? Bagaimana dengan istriku ya Allah? Kadangkala kita khawatir. Ya memanglah khawatir itu sifat manusia, tapi yakinlah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Mungkin sekarang mungkin kita ini sekarang biasa-biasa saja. Lalu kita khawatir, ya Allah, kalau saya mati bagaimana nasib anak dan istriku? Ternyata ketika engkau mati, ternyata apa? Istrimu dapat laki-laki yang lebih kaya dibandingkan dengan engkau. Berarti kan lebih molek nasibnya. Paham ya dari sini ya? Ya Allah ya Karim, berapa ramai kan cerita yang demikian. Rencana Allah pasti yang terbaik. Maka cukup kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu itu ada. Jadi kalimat ini ya dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam bahasa kitab itu disebut dengan kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut dengan kalimat istirja. Dan ini Allah perintahkan kepada kita ucapkan bila kita terkena musibah, apa saja musibah itu. Pernah satu hari itu malam-malam ada pelajar saya ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya pun terbangun, buka pintu, Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam ketuk pintu? Ustaz, pelajar yang bernama ini kena insiden malam ini. Saya pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, orangnya belum mati lagi Ustaz, katanya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat apa saja bila terkena musibah, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus berupa kematian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa kam min maftunin bis sana'i alaihi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa kam min maftunin bis sana'i alaihi. Dan berapa ramai orang-orang yang termakan fitnah disebabkan karena pujian. Berapa ramai orang-orang yang lalai disebabkan karena pujian, kata beliau. Sini bahasanya pujian, memuji orang lain pujian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Sementara bahayanya pujian itu boleh menjadikan seseorang lupa akan dirinya. Orang baik orang itu dipuji atau memuji dirinya itu boleh melupakan asal muasal dirinya. Dia memuji dirinya akan kekayaannya, semisal dia lupa bagaimana dulu ketika dia miskin. Dia memuji bagaimana dengan jawatannya, dia lupa bagaimana dulu ketika dia tidak punya jawatan. Dia memuji bagaimana dengan ciptaan comelnya, handsome-nya, dia lupa bagaimana terciptanya ia, yaitu tidak lain daripada nutfah mani yang andai kata dijual tidak ada orang yang nak membelinya. Lupa akan muasalnya. Begitupun sama orang yang kita puji, itu pun juga boleh lupa akan dirinya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak tanya, orang itu kalau semisal mempunyai sifat senang, kalau semisal kita itu diberikan kabar gembira, itu biasanya wajah kita menunduk atau wajah kita begini, atau wajah kita apa namanya? Kalau gini kan menunduk, kalau gini ini apa namanya? Mendongak. Semisal begini, kalau kita itu diberikan pujian oleh orang lain, pujian apa saja, itu kira-kira kita menunduk atau justru kebanyakan orang mendongak semacam ini? Kebanyakan mendongak, betul kan? Banyak mendongak. Dan ciri-ciri orang-orang yang sombong itu adalah dengan cara mendongak, bukan begini. Maka pernah sahabat Umar, ketika sahabat Umar duduk di satu majelis, itu ada sahabat yang lain yang memuji kawannya. Lalu ketika kawannya ini dipuji oleh kawan yang lain itu, tiba-tiba yang dulu dia begini kemudian mendongakkan kepalanya. Lalu oleh sahabat Umar ini dipukul. Ya dipukulnya bukan dipukul keras lah, pokoknya dipukul. Lalu ditanya, wahai sahabat Umar, kenapa engkau memukulku wahai sahabat Umar? Adakah salah terhadap diriku? Apa kata sahabat Umar? Aku takut engkau tadi sudah dipuji oleh orang yang dulunya engkau menunduk, lalu tiba-tiba engkau mendongakkan kepalamu ketika engkau dipuji. Aku takut engkau lupa akan siapa dirimu, kata sahabat Umar. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak orang yang dipuji kemudian lupa diri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sementara pujian itu ada dua macam. Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitabnya, pujian itu ada dua macam. Apa saja pujian itu? Yang pertama, pujian memuji atas dirinya sendiri dan pujian memuji orang lain, kata para ulama. Sementara memuji dirinya sendiri itu ada dua macam pula. Jadi memuji pujian itu ada dua macam, memuji diri sendiri dan memuji orang lain. Sementara memuji diri sendiri itu juga ada dua macam, atau terbagi menjadi dua. Apa saja memuji diri sendiri terbagi menjadi dua atau ada dua perkara. Yang pertama adalah memuji diri sendiri yang tergolong sebagai sifat mazmum. Apa itu sifat mazmum? Memuji diri sendiri yang bermakna tercela atau buruk, tidak molek terhadap dirinya. Jadi memuji diri sendiri kemudian tergolong mazmum, sifat tercela. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana hukum mazmum atau memuji diri sendiri yang tergolong mazmum atau sifat tercela ini bila dilakukan untuk membanggakan dirinya? Yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan kenasapannya atau keluhurannya. Bangga dengan siapa? Bangga dengan nasab-nasabnya, bangga dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Kemudian yang ketiga, serta membedakan daripada orang lain. Ketika kita memuji diri sendiri, semisal kita puji kalau saya kaya, berarti kan kita membedakan dengan orang lain kalau orang lain tidak kaya. Kita memuji akan nasab kita, berarti kita membedakan diri kita dengan nasab orang lain kalau orang lain nasabnya tidak sebaik dengan kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila demikian maka memuji diri sendiri yang bermakna mazmum, tidak terpuji. Allah Ta'ala katakan dalam ayat Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Apa maknanya? Jangan kamu mengatakan dirimu suci, jangan pernah kamu mengatakan kamu ini lebih baik. Wa a'lamu bimanittaqo, dan Allah lah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Sudah, kita biasa-biasa saja. Kalau semisal kita punya pakaian yang molek, sudah biasa saja.
Kalau kita punya perhiasan yang banyak semisal, sudah biasa saja. Kalau kita punya wajah yang handsome semisal, sudah biasa saja. Sebab diterangkan oleh baginda Nabi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum wala yanzuru ila libasikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat terhadap jasadmu, tidak. Sungguh Allah tidak melihat terhadap pakaian-pakaianmu, juga tidak. Allah juga tidak melihat terhadap rupamu, juga tidak. Tetapi Allah melihat terhadap amal-amalmu. Yang membedakan kita di sisi Allah bukan yang lainnya, tetapi amal kita lah yang membedakan di sisi Allah. Maka subhanallah tabarakallah, dulu baginda Nabi menyatukan umat. Ketika ada orang-orang daripada Makkah pergi ke Madinah, dari Mekah pergi ke Madinah, orang ini dinamakan kaum muhajirin. Kemudian orang-orang Islam yang sudah ada di Madinah ini dinamakan kaum Ansor. Kaum Ansor ini terkenal dengan orang-orang kaya, sementara orang muhajirin yang pindah daripada Mekah ke Madinah terkenal dengan miskinnya. Kenapa? Sebab ketika pindah daripada Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Pada saat itu banyak yang melarikan diri, tak sempat membawa harta bendanya. Kenapa? Sebab pada saat itu bahaya dimusuhi oleh orang kafir, sehingga pergi meninggalkan hartanya. Kemudian selepas berada di Madinah, di kota Madinah, yang namanya orang kaya di mana-mana dengan orang miskin ini ada sekatan, ada perbedaan. Di mana-mana kalau orang kaya dengan orang miskin ini ada perbedaan. Sehingga baginda Nabi nak menyatukan umat pada saat itu. Macam mana antara orang miskin dengan orang kaya ini boleh bersatu? Dengan cara apa? Baginda Nabi membuat satu masjid. Kemudian orang Ansor solatnya di masjid yang dibina oleh baginda Nabi. Orang muhajirin yang miskin pun solat berjamaah dengan baginda Nabi di masjid yang dibina oleh baginda Nabi. Kalau sudah berada di masjid, sudah tidak ada beda. Mana orang kaya, sudah tidak ada beda. Mana orang yang punya jawatan, sudah tidak ada beda. Kalau sudah di masjid semua kumpul menjadi satu, siapa yang berhak untuk berada di saf yang pertama? Tentu orang-orang yang paling awal datangnya. Meskipun ia orang kaya, datang terakhir safnya. Sekelas presiden atau menteri saja dalam Islam itu, kalau semisal datangnya terakhir, ya sudah safnya di paling akhir. Sebab dalam sholat tidak mengenal kaya dan miskin, orang yang punya jawaban ataupun orang yang tidak punya jawatan dalam Islam. Akhirnya apa? Akhirnya bersatulah orang-orang Islam, bercampur antara yang kaya, yang miskin bercampur, akhirnya mengenal dan seterusnya. Akhirnya Islam kuat di Madinah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan aja sekatan di antara kita, antara yang punya jawatan dengan orang yang tidak punya jawatan, antara yang kaya dengan yang miskin. Jangan ada sekatan, jangan ada sekatan. Sini maknanya apa? Sekatan atau pemisah, jangan. Semuanya sama di mata Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini jujur minta maaf, saya ini ada beberapa minggu yang lalu saya ini jumpa di masjid, saya bagi kuliah. Lepas bagi kuliah saya duduk-duduk bincang-bincang dengan salah satu jamaah. Lalu saya ini ditepuk bahu saya sama salah satu jamaah yang bermakna memberikan isyarat kepada saya, Ustadz kena hormat kepada orang ini Ustadz, memberikan isyarat kepada saya. Saya pun tak tahu orang itu siapa. Di mata saya ketika berada di masjid ya semuanya sama. Ternyata siapa? Ternyata yang saya ajak bincang-bincang atau yang mengajak bincang-bincang saya ini apa? YB, bahasa sini apa? YB, ternyata YB. Jadi saya diminta sama tadi ditepuk bahunya, Ustadz, maksudnya kena hormat dengan orang ini. Nah saya nggak tahu. Yang bagaimana begini. Kalau dalam urusan agama, semisal contoh dalam majelis ilmu, ya tentu saya yang berduduk di atas ini ya saya. Paham ya maksudnya begini ya? Ya saya. Yang ada di hadapan saya semuanya sama. Baik itu orang kaya, orang miskin, yang punya jawaban atau tidak, ya semuanya sama. Apa harus berganti posisi? Yang punya jawaban, yang punya jawatan duduk di kerusi seperti ini, lalu saya bagi kuliah di bawah, misalkan tentu tidak. Maka semuanya sama kalau sudah ada di masjid ini. Saya minta maaf kalau misal di sini ada orang kaya atau ada orang yang jawab. Semuanya sama-sama nanti semoga kita nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sikit lagi.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada kalimat fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanitaqo, jangan engkau merasa bahwa dirimu suci. Kemudian ada keterangan fala tamdahu anfusakum wala tabra'uha minadzunubi, dan janganlah kalian memuji diri kalian dan jangan merasa bersih daripada dosa. Kenapa? Sebab dulu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu mempunyai sifat membanggakan diri bahwa dia ini lebih suci dibandingkan dengan yang lainnya. Sampai-sampai orang Yahudi dengan orang Nasrani ini mengatakan kalimat nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak Allah. Kata orang Yahudi, kami ini adalah anak Allah dan kami ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah, katanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang bimana apa? Merasa lebih suci. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, memuji diri sendiri. Tadi memuji diri sendiri terbagi dua. Yang pertama mazmum atau tercela. Yang kedua apa? Memuji diri sendiri yang bermakna mahbub. Apa mahbub itu? Terpuji atau molek. Memuji diri sendiri tetapi ini molek. Molek memuji diri sendiri. Dalam perkara apa? Dalam perkara kita memuji diri kita supaya orang lain ikut akan apa yang kita kerjakan. Contohnya bagaimana? Contohnya semisal kita ini ahli sodakoh, hari-hari kita bersodakoh, lalu di hadapan orang yang orang itu orang kaya, semisal yang nampak orang itu gedengkut. Contoh, ini contoh. Ada orang kaya yang orang kaya gedengkut, lalu kita di hadapan orang kaya itu berkata, aku ini adalah orang yang ahli sodakoh meskipun miskin, semisal contoh. Miskin tapi bangga. Bangga kenapa? Sebab ahli sodakoh. Maka yang demikian itu boleh, untuk memberikan contoh supaya ia mengikuti apa yang kita kerjakan. Pernah Nabi Yusuf alaihi salam itu diterangkan dalam ayat Al-Quran. Itu Nabi Yusuf ya pernah membanggakan dirinya, atau Nabi Yusuf ini memuji dirinya. Diterangkan dalam ayat Al-Quran oleh Allah, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alimun. Apa maknanya? Pernah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ini hendak dijadikan bendahari. Bendahari itu orang yang pegang uang, itu namanya bendahari ya. Pernah Nabi Yusuf itu mengatakan begini, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendahari negara. Yang pada saat itu di negara Mesir. Jadikanlah aku bendahari negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai dan punya pengetahuan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan membanggakan dirinya. Kenapa? Sebab tahu Nabi Yusuf bahwa pada saat itu tidak ada orang yang boleh adil memegang uang kecuali siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka boleh membanggakan diri. Tapi ini jangan menjadi dalil kita. Ketika kita nak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, semisal tidak ada orang yang berhak, nah ini nggak boleh. Paham ya ini ya? Ya sudah. Pokoknya gini loh, hidup kita itu akan terasa tenang itu apabila kita menanamkan dalam jiwa kita ada sifat ridho. Ridho bagaimana? Ini saya bagi tahu supaya kita ini boleh berpasrah hati. Semisal begini. Semisal gini, kita ini mencalonkan wakil rakyat, kemudian kita nggak jadi. Lalu kita ridho, ya Allah aku ridho ya Allah, engkau tidak menjadikanku sebagai wakil rakyat di negara ini karena engkau yang paling tahu perihal tentang hambamu ya Allah. Mungkin aku ini tidak seadil dengan orang yang terpilih itu ya Allah. Paham ya dari sini ya? Mungkin andaikan saya ini terpilih, mungkin saya tidak boleh adil ya Allah. Saya ridho ya Allah. Masya Allah, indah kalau demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu juga pernah baginda Nabi itu juga menyatakan bangga dirinya. Atau baginda Nabi itu memuji akan dirinya. Itu pernah ketika selepas peperangan, kemudian ada harta rampasan, kemudian baginda Nabi membagikan harta rampasan itu kepada orang-orang muslim. Lalu ada orang munafik yang mengatakan bahwa baginda Nabi tidak adil perihal tentang membagi harta rampasan. Harta rampasan dalam ilmu kitab disebut dengan jizyah. Orang munafik mengatakan baginda Nabi ini tidak adil dalam membagi harta rampasan. Lalu apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, wallahi inni la aminun fis samai aminun fil ardi. Demi Allah,
bahwa saya adalah orang yang paling amanat di bumi dan orang yang paling amanat di langit, kata baginda Nabi. Memuji diri sendiri boleh yang demikian itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan, masih dalam bahasan perkara bahayanya memuji. Tadi memuji itu ada dua, memuji diri sendiri terbagi menjadi dua, terbaik, tercela dan buruk. Kemudian memuji orang lain juga nanti akan terbagi menjadi dua. Kemudian bahayanya orang yang memuji atau orang yang dipuji, bahayanya ada 6. Yang 4 itu bahaya kepada orang yang dipuji. Kemudian yang 2 bahayanya itu bahaya kepada orang yang memuji. Apa sahaja itu insyaallah akan kita bahas pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.